Terbaru berikut adalah contoh soal tes PPS untuk Pilkada tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Nah sobat, langsung saja kita bahas soal yang pertama, yaitu adalah pemilih yang belum masuk DPT atau DPTB dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP di... Nah untuk jawabannya adalah di TPS wilayah domisili atau alamat KTP-nya gitu ya. Berikutnya kita bahas soal yang kedua. Syarat menjadi pemilih dalam pilkada yaitu, nah jawabannya adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau lebih. Lanjut kita bahas soal yang ketiga. Apa kepanjangan dari DPPH? Nah apa itu sobat? Jawabannya adalah daftar pemilih pindahan. Berikutnya soal yang keempat. Kode etik penyelenggara pemilu adalah, jawabannya suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Selanjutnya, soal yang kelima. Yang berhak memberhentikan PPK, PPS, dan KPPS adalah, jawabannya KPU Kabupaten atau Kota. Soal yang keenam. Petugas Pantarlih atau petugas pemutakhiran data pemilih melaporkan hasil coklitnya kepada, jawabannya adalah PPS atau Panitia Pemungutan Suara. Soal yang ketujuh, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pilkada 2024 dilaksanakan pada, nah, untuk jawabannya adalah 31 Mei 2024 sampai dengan 23 September 2024. Soal yang ke-8, dalam pemilihan kepala daerah, badan ad hoc adalah, nah jawabannya badan ad hoc adalah anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, kemudian KPPS, dan juga petugas ketertiban TPS. Sekedar informasi sobat, bahwa PPK itu adalah panitia pemilihan kecamatan, yang artinya PPK ini berkedudukan di kecamatan. Sedangkan PPS yaitu adalah panitia pemungutan suara, ia berkedudukan di tingkat masing-masing desa gitu ya. Kemudian untuk KPPS itu adalah petugas saat hari pemungutan suara berlangsung, itu di TPS ya. Sedangkan petugas ketertiban TPS itu biasanya Linmas, itu ya sobat ya. Oke, kita lanjut soal yang ke-9. Menurut Perbawaslu, pelapor adalah, nah jawabannya yaitu orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran pemilu yang terdiri atas warga negara Indonesia yang mempunyai hak pemilih, pemantau pemilih, atau peserta pemilu. Ke-10, apa kepanjangan dari SIAKBA? Jawabannya, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Soal yang ke-11, jam pemungutan suara adalah, jawabannya dimulai dari pukul 7 sampai dengan 13.00 waktu setempat. Soal yang ke-12, sinkronisasi DP4 dengan DPT pemilu terakhir dilakukan dengan, nah jawabannya dengan cara menambahkan pemilu pemula, pemilih baru, dan memutakhirkan elemen data pemilih. Soal yang ke-13, menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK merupakan, jawabannya adalah tugas dari PPS. Lanjut soal yang ke-14, KPPS yang bertugas di pintu masuk TPS adalah KPPS nomor, nah jawabannya adalah KPPS nomor 4 dan 5. Ini biasanya bertugas untuk saat ada pemilih melakukan pendaftaran gitu ya. Jadi yang bertugas itu adalah KPPS nomor 4 dan 5 yang bagian mencatatnya gitu.
Kemudian soal nomor 15, peserta pemilihan kepala daerah adalah? Jawabannya, pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftarkan atau didaftarkan ke KPU. Lanjut soal yang ke-16. Apa isi dekret Presiden 5 Juli 1959? Nah, jawabannya adalah, ini 1. Menetapkan pembubaran konstituante, kedua, menetapkan kembali UUD 45 dan tidak berlaku lagi UU DS 1950, lalu membentuk MPRS, dan yang terakhir membentuk DEPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Lanjut soal yang ke-17. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di mana? Nah, jawabannya adalah di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Soal ke-18, syarat calon kepala daerah minimal berpendidikan. Nah, jawabannya adalah SLTA atau sederajat. Lanjut soal ke-19, karet pengikat pada pelaksanaan pilkada untuk? Nah, jawabannya untuk mengikat surat suara setelah disortir dan dihitung di gudang KPU, dan untuk mengikat surat suara setelah selesai penghitungan suara. Soal yang ke-20, partisipasi warga biasa dalam keputusan politik adalah? Nah, jawabannya melaksanakan keputusan politik. Nah, sobat, itulah beberapa contoh soal untuk persiapan tes seleksi PPS Pilkada 2024. Nah, nanti kita akan bahas untuk yang part keduanya ya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada teman kita yang belum tahu. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih.